Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Diah Nurhidayati, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Subang. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya murid. Adapun tujuan dari pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, sekarang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua adalah murid lebih bebas menyampaikan pendapatnya dan berekspresi. Contohnya misalnya praktikum, kemudian murid menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga adalah pembelajaran menggunakan berbagai metode. Metode di sini metode yang menyenangkan bagi murid. Dalam konsepnya, Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa guru harus mampu memahami dan menghargai murid sebagai individu yang unik dengan kebutuhan, minat, dan potensi yang beda. Guru juga harus memahami latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan siswa, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menghamba pada murid bukanlah berarti guru tunduk dan menuruti keinginan murid tanpa batas. Guru tetap harus menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, serta mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Saya banyak belajar dan berdiskusi tentang pemikiran KHD dan memperbaiki kualitas pembelajaran yang telah saya lakukan selama ini. Pembelajaran awalnya berpusat pada guru, sekarang berpusat kepada siswa. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran guru atau pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, seorang petani sayuran. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, membasmi hama ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tersebut. Petani tidak dapat memaksa agar jagung tumbuh menjadi padi ataupun tanaman sayuran tumbuh menjadi semangka. Begitupun dengan guru atau pendidik. Pendidik hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya. Praktik baik aksi nyata yang telah dilakukan. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini berdiskusi dengan teman sejawat, MGMP, Mapel IPAS, dan membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan dilakukan di kelas. Contohnya pelaksanaan misalnya siswa berdiskusi kelompok. Sebelum berdiskusi, guru memberikan tujuan yang akan dicapai dalam suatu materi. Kemudian yang terakhir adalah refleksi, yaitu umpan balik pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa setelah mendapatkan pelajaran. Refleksi dilakukan contohnya misalnya menggunakan kuis interaktif. Kegiatan perencanaan dimulai dengan tahap perencanaan, yaitu berdiskusi dengan guru Mapel IPAS. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan di dalam kelas, diskusi kelompok, siswa berdiskusi tentang larutan. Kemudian setelah berdiskusi, tahap ketiga adalah refleksi, atau misalnya bisa juga dengan siswa berpresentasi di depan kelas, menyampaikan hasil praktikumnya di depan kelas. Kemudian nanti siswa akan menjelaskan dan saling bertukar pendapat. Tantangan dan solusi yang dihadapi. Tantangannya yang pertama adalah masih ada murid yang belum mau bekerja sama dengan teman, dan masih ada murid yang malu untuk
melakukan presentasi. Solusinya adalah yang pertama, melakukan pembimbingan secara personal dan melatih keberanian murid untuk presentasi di depan kelas. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah yang pertama praktikum komponen biotik dan abiotik, di mana murid secara berkelompok mengamati lingkungan sekitar dan mencatat mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Kemudian yang kedua adalah praktikum larutan, di mana murid membawa garam, gula, minyak goreng untuk mengetahui manakah yang lebih dulu terlarut dan mengapa bisa terjadi, kemudian dan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian, aksi nyata yang sudah dilakukan adalah tentang proyek IPAS. Di sini, guru hanya sebagai fasilitator. Pertama, proyek yang telah dilakukan diantaranya adalah tentang klasifikasi makhluk hidup, di mana siswa mengerjakan ciri-ciri makhluk hidup beserta pembahasannya, kemudian diupload di media sosial, di sini media TikTok. Kemudian contoh yang kedua, proyeknya adalah praktikum membuat lilin aromaterapi. Di sini siswa membawa gelas, lilin, dan pewangi. Kemudian siswa berpraktikum bersama dengan kelompoknya untuk membuat lilin aromaterapi. Kemudian nanti dipresentasikan di depan kelas. Ini untuk melatih pemahaman siswa dan untuk melatih keberanian siswa berpresentasi atau melakukan suatu kegiatan. Umpan balik pembelajaran atau testimoni dilakukan pada saat setelah siswa melakukan pembelajaran di kelas. Di sini menggunakan Google Form. Bagaimanakah perasaan siswa setelah belajar bersama dengan Ibu Diah? Bagaimanakah perasaannya? Senang atau bagaimana? Siswa mengisi Google Form yang sudah disiapkan linknya oleh guru. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.